dengan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat sore Bu Nur. Baiklah, sebelum melaksanakan proses coaching, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bu Happy, boleh? Boleh Bu. Jadi nanti saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan Bu Happy lakukan. Ya. Kemudian saya akan menilai sesuai dengan rubrik, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian apakah Bu Happy nanti akan mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, atau present atau dengan penuh. Ya. Kemudian dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya mencoba untuk mengembangkan potensi untuk presence Bu, mendengarkan aktif. Mendengarkan kehadiran dulu. Iya, kemudian mendengarkan aktif. Oh iya. Kemudian dalam proses coaching yang akan dilakukan nanti, bagian kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin Bu Happy saya observasi? Saya sih sebenarnya ingin sebagai pendengar aktif Bu. Mendengar aktif. Iya. Kemudian apa indikator ketercapaian proses coaching yang akan dilakukan nanti? Mungkin indikator ketercapaiannya ketika mungkin coach saya bisa menemukan solusinya sendiri juga masalahnya. Oh, seperti itu ya Bu Happy. Iya. Jadi nanti dalam proses coaching saya akan mengamati, kemudian nanti akan membuat catatan-catatan. Setelah proses itu kita akan berjumpa kembali. Oke Bu. Ya, Bu Happy. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore Bu Happy. Selamat sore Pak Dedi. Apakah Ibu ada waktu luang sore ini Bu? Kebetulan saya sedang luang. Ada yang bisa saya bantu? Ini kebetulan saya mau cerita sama Ibu ini Bu. Iya. Tahulah Ibu kan kepala sekolah kami kan Bu. Jadi orangnya kan disiplin Bu, sangat komitmen dengan waktu. Jadi tadi pagi saya dipanggil ke kantor kepala sekolah Bu. Kenapa kira-kira itu Pak Ded? Saya ditegur Bu. Tegur. Oh, kenapa bisa ditegur Pak? Jadi saya datang terlambat Bu. Iya. Jadi setiap hari Senin saya memang datangnya sering terlambat ke sekolah Bu. Jadi hampir setiap upacara bendera itu saya nggak mengikuti upacara Bu. Aduh, kira-kira apa itu yang menyebabkan seperti itu Pak Ded? Memang ini memang ya termasuk kesalahan saya juga ya kan Bu. Iya. Kebetulan saya memang setiap hari Senin saya berangkat subuh dari Medan Bu ke Kabanjahe tempat saya bertugas. Keluarga saya kan saat ini masih di Medan. Jadi setiap hari Sabtu saya masih pulang ke Medan. Kemudian nanti di hari Senin pagi-pagi saya berangkat ke Kabanjahe. Seperti itu sebenarnya permasalahannya Bu. Berarti pulang pergi terus ya Pak ya? Iya, sementara ini seperti itu memang Bu. Kira-kira Pak ada faktor lain mungkin yang menyebabkan terlambat juga Bu? Memang terkadang Bu, saya sudah berangkat jam 5 pas kan Bu. Kadang selesai sholat subuh saya berangkat. Kalau memang tidak ada halangan di jalan Bu, biasanya saya jam setengah 8 sebelum bel lonceng masuk untuk berbaris di lapangan, saya sudah tiba di sekolah. Cuman saat ini beberapa waktu belakangan kan ini musim hujan. Jadi setiap saya pulang dari Medan itu hujan. Kemudian terkadang mobil juga macet. Jadi saya nggak bisa kadang buru-buru bawa sepeda motor pagi-pagi dari Medan. Jadi
itulah terkendalanya memang karena hujan dan macet, jadi saya juga menyebabkan terlambat. Itu juga yang bisa jadi faktor ya Pak, cuaca mungkin ya Pak ya? Iya Bu. Oke, kira-kira Pak dari masalah yang Bapak alami, kira-kira ada tidak rencana Bapak untuk kedepannya yang akan Bapak lakukan sebagai komitmen Bapak? Memang banyak sebenarnya sudah masukan dari teman-teman Bu. Ya beberapa masukan itu cobalah bawa keluarga untuk menetap tinggal di Kabanjahe. Cuma memang karena keadaan saat ini memang keluarga belum bisa saya bawa kemari Bu. Tapi solusi yang mungkin bisa saya ambil saat ini untuk rencana-rencana kedepannya, mungkin saat ini saya mungkin ya di hari Minggu sore lah Bu saya balik ke Kabanjahe. Mungkin itulah Bu salah satu solusi yang mungkin bisa saya ambil. Jadi Pak Dedi, apa kira-kira yang jadi komitmen Bapak untuk bisa melaksanakan rencana aksi Bapak? Jadi yang menjadi komitmen saya nantinya Bu, tentunya saya sebagai seorang guru, saya harus menunjukkan disiplin yang baik, disiplin positif kepada rekan-rekan sejawat di sekolah dan kepada siswa-siswa di sekolah. Dan juga nanti saya akan mencoba untuk tidak datang terlambat lagi. Saya akan minta pengertian dari keluarga, dari istri dan anak-anak, ya bahwasannya saya punya tanggung jawab juga sebagai seorang guru agar saya tidak datang terlambat ke sekolah Bu. Demikian komitmen dari saya Bu. Semoga Bapak bisa melaksanakan komitmen Bapak ya. Kemudian Pak, kira-kira siapa nih Pak yang Bapak libatkan? Tentunya saya akan melibatkan keluarga, terutama Bu, istri dan Bu dan anak-anak, karena mereka tentunya di sini sangat dibutuhkan pengertian dari mereka. Ya bahwasannya saya sebagai seorang guru itu ya memang harus menunjukkan disiplin yang baik kepada lingkungan di sekolah untuk agar tidak datang terlambat lagi sekolah Bu. Seperti itu Bu, nanti mungkin memang istrilah yang terutama untuk saya libatkan Bu. Iya, semoga nanti juga istrinya bisa pengertian ya Pak. Ya mudah-mudahan Bu. Supaya juga bisa jadi solusi nanti ya Pak. Iya. Jadi Pak, kira-kira setelah saya closing Pak, bagaimana perasaan yang Bapak rasakan? Setelah melakukan kegiatan diskusi ini Bu, saya merasa cukup lega karena saya dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Ya mudah-mudahan nanti dengan kegiatan ini itu dapat membawa perubahan bagi diri saya, tentunya agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Ya Pak ya, semoga nanti Bapak juga bisa menjalankan komitmen Bapak, keluarga juga bisa pengertian, sehingga nanti Bapak datangnya tidak terlambat lagi. Terima kasih banyak ya Bu Evi atas waktunya ya Bu. Selamat sore ya Bu. Selamat sore Pak Ded. Bella Bu Happy, setelah tadi melakukan kegiatan coaching, menurut Bu Happy apa yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan, saya rasa kami sudah melakukan jalannya alur tirta ya di dalam coaching tadi dengan baik. Juga tadi coachingnya itu bisa mendapatkan solusi untuk masalahnya sendiri seperti itu. Berarti apa yang sudah direncanakan ketika praktisi tadi sudah dapat berjalan dengan baik. Iya, saya rasa sudah. Apalagi tadi ketika memang coachingnya tadi menceritakan masalahnya itu, saya sudah mencoba untuk present 100%. Saya juga sudah memberikan istilahnya mendengarkan secara aktif dan berusaha juga tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mancing coachingnya menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Kemudian tadi dalam proses coaching yang dilakukan, saya ada sedikit catatan-catatan hasil observasi yang sudah saya buat dalam sebuah catatan. Jadi tadi dalam proses coaching tadi saya sudah menemukan Bu Happy sudah menjalankan alur tirta bagaimana yang Bu Happy sampaikan. Kemudian kehadiran penuh dan mendengarkan aktif juga sudah kelihatan baik. Bu Happy sudah menyediakan waktu, sudah present. Kemudian Bu Happy memperhatikan mimik wajah Pak Dedi, sudah melakukan kegiatan mendengarkan aktif sampai kepada mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi sudah sangat lengkap. Kemudian alur tirta juga sudah kelihatan. Kemudian ada pertanyaan saya berikutnya Bu Happy, setelah melakukan proses coaching barusan, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Happy kembangkan?
Mungkin untuk kedepannya saya akan coba untuk mengembangkan memberikan pertanyaan berbobot. Karena kadang-kadang ketika kucingnya bercerita mengenai masalahnya, untuk memberikan pertanyaan berbobot ini agak sulit juga karena kadang-kadang ada kesulitan asumsi juga dalam pikiran kita. Jadi padahal setelah kita mempelajari bagaimana menjadi coaching itu, menjadi coach sendiri itu bahwa asumsi itu harus dihilangkan dalam pikiran kita. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan lagi. Iya, betul. Coaching berikutnya ya, Bu. Iya. Jadi itulah tadi catatan saya dalam mengamati proses coaching yang sudah boleh dilakukan. Jadi saya rasa sudah cukup. Terima kasih Bu Happy sudah mau saya amati untuk melakukan proses coaching. Terima kasih juga Bu sudah bersedia menjadi guru. Terima kasih. Selamat sore Bu. Oke, selamat siang Bu Nur Sakinah. Selamat siang Pak Dedi. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik Pak. Bu. Nah, jadi Bu, hari ini kan Ibu akan melaksanakan kucing Iya, Pak. bersama dengan kucing. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu? Silakan Pak. Ya, jadi di sini Bu, dalam kegiatan kucing ini nanti tentunya saya akan mengamati Ibu dan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik. Iya Pak. Nah, kemudian nanti apakah kucing yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian apakah Ibu nanti sudah memiliki kehadiran penuh pada saat melakukan kucing. Kemudian di situ juga nanti apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya nanti di situ juga saya nanti tentunya akan memberikan penilaian. Iya Pak. Nah, kemudian nantinya Bu, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan pada kegiatan kucing ini Bu? Adalah kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching ini Pak, tentunya yang pertama presence yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, baik sekali. Berarti ada 3 hal ya Bu ya. Ada 3 kompetensi. Diamati. Kemudian nanti dari kompetensi tersebut, secara spesifik kompetensi mana yang ingin diobservasi? Saya ingin diobservasi bagian kompetensi present atau kehadiran penuh Pak. Oh, bagian presence-nya ya Bu Iya, ya. Pak. Iya Bu. Jadi kemudian nanti dari kegiatan kucing ini, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Jadi indikator yang ingin saya kembangkan yaitu coaching bisa menemukan jawaban atas permasalahannya sendiri Pak. Oh, berarti itulah yang menjadi indikator ya Bu ya, Indikator keberhasilannya. keberhasilannya ya Pak. Kemudian apakah ada indikator lain seperti Ibu ingin menerapkan alur cerita dengan baik? Apakah itu masuk juga kepada indikator Ibu? Termasuk juga alur tirta juga saya ingin kembangkan Pak. Oh iya, jadi cukup demikian Bu. Kita akan lanjut kepada sesi kucing Bu. Iya Pak. Oke. Selamat sore Bu Nur. Selamat sore Bu Happy. Tidak mengganggu Bu? Oh tidak, kebetulan hari ini saya ada waktu luang. Iya Bu. Saya kebetulan mau sharing mengenai sekolah sama Ibu. Mengenai apa itu Bu Happy? Tentang beban tugas saya yang begitu banyak di sekolah Bu. Banyak bagaimana maksudnya? Ini kan biasanya kan kegiatan kita jam mengajar itu kan 24. Jadi jam lebih saya aja ada 12 Bu. Oh padat sekali, berarti 36 jam ya Bu Happy? Iya, ada 36 jam. Belum lagi Bu, setiap hari Jumat Sabtu itu saya juga membantu ekskul pramuka di sekolah sebagai pembina pramuka putri. Berarti Bu Happy ini orangnya multi talenta ya? Sebenarnya tidak bisa dibilang begitu juga sih Bu, tapi sebisa mungkin saya lakukan tanggung jawab saya. Nah, benar. Kemudian kira-kira masalahnya apa Bu Happy? Jadi karena jam saya yang sudah padat Bu, belum lagi ekskul, itu kegiatan
rumah juga kan anak saya juga masih kecil. Iya, iya. Usia berapa Bu anak Bu Happy? Yang paling besar itu 5 tahun, yang paling kecil itu 2 tahun, Bu. Jadi yang masih membutuhkan perhatian Iya, saya. masih sangat membutuhkan perhatian karena masih usianya juga masih kecil ya. Iya betul, belum lagi tugas-tugas yang lain seperti misalnya tugas kelas cermat, debat, itu biasanya dipercayakan juga kepada saya. Jadi menurut Bu Happy, inti masalahnya sebenarnya apa dari semua yang Ibu Happy ceritakan? Sebenarnya sih harapan saya sih inti masalahnya itu adalah maunya beban tugas saya itu janganlah bertubi-tubi datangnya, mungkin bisa dikurangi seperti itu. Menurut Bu Happy, bagaimana caranya? Mungkin saya akan coba komunikasi sama kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah bisa memaklumi nantinya. Itu harapan saya tuh, Bu. Seperti itu. Menyampaikan selain itu apakah ada solusi lain menurut Bu Happy? Mungkin Bu untuk bagian tari kan saya juga sering disuruh Bu, yang membuat saya jadi merasa saya tinggalkan kelas juga terbengkalai itu gara-gara jam padat. Jadi mungkin rencananya saya akan coba juga melibatkan teman-teman rekan sejawat untuk bisa membantu saya juga. Rencana yang bagus Bu Happy. Jadi menurut Bu Happy, komitmen apa yang Bu Happy ingin lakukan? Komitmen saya mungkin terus melaksanakan tugas memang yang pertama, Bu. Tapi cara mengurangi jam-jam saya juga sama memiliki waktu, mungkin tadi dengan yang tadi mungkin yang ditanyakan, saya mungkin nanti akan coba berkomunikasi sama kepala sekolah mengenai beban tugas saya dan juga melibatkan rekan guru yang lain untuk membantu saya menjalankannya. Jadi dalam hal untuk menjaga komitmen ini dapat terlaksana dengan baik, siapa yang kira-kira Ibu libatkan? Mungkin yang saya bilang tadi rekan guru itu mungkin guru seni seperti Pak Mikael dan juga Bu HGS yang juga memang tertarik dengan tari-tarian. Iya, iya. Saya rasa rencana Bu Happy ini nanti akan berjalan dengan baik. Kemudian dengan berkolaborasi tentunya dengan guru yang lain seperti Pak Mikael yang disebutkan Bu Happy tadi. Jadi saya optimis Bu Happy bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi Bu Happy, setelah kita melakukan pembicaraan ini, bagaimana sekarang perasaan Bu Happy? Perasaan saya sepertinya lebih lega sih sebenarnya, karena saya juga menemukan solusi dari pembicaraan kita ini. Jadi saya juga mendapatkan semangat baru nih untuk yang akan saya lakukan berikutnya. Mungkin saya akan mencoba untuk segera berkomunikasi sama kepala sekolah, juga bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman yang saya sebutkan tadi. Baiklah, jadi setelah melakukan percakapan ini lebih lega. Lebih lega, caranya langsung dapat seperti saya. Jadi saya percaya Bu Happy dapat melaksanakan dengan baik. Saya juga berharap bahwa apa yang sudah Bu Happy rencanakan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Dan Bu Happy jangan lupa tetap menjaga komitmen yang sudah Bu Happy sampaikan tadi. Saya rasa demikian. Oke, terima kasih ya Bu atas sarannya. Sama-sama. Saya permisi ya Bu. Iya, Terima silakan, kasih Bu untuk Happy. waktunya. Oke, baik Bu Nur Sakinah, Ibu sudah melakukan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Happy. Nah, Bu, jadi dari kegiatan coaching tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih. Ya, silakan Pak. Nah, pertanyaan pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Kemudian yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi dalam proses coaching tadi, saya sudah melaksanakan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian membantu coaching mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksi, sampai kepada menanyakan tanggung jawab atau komitmen. Kemudian dari proses coaching tadi, saya juga sudah membantu coaching, sudah saya dapati bahwa coaching sudah menemukan jawaban atas masalahnya. Oh ya, sangat baik Bu. Jadi Ibu sudah tercapailah indikator yang diinginkan tadi ya Bu. Jadi pertanyaan berikutnya Bu, mungkin di sini nanti sebelum pertanyaan berikutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi. Jadi dari observasi yang sudah saya lakukan berdasarkan kegiatan coaching yang tadi Ibu lakukan, saya mendapati Ibu sudah memiliki kompetensi yang pertama di situ presence, kehadiran penuh.
karena Ibu memang sudah menanggapi pertanyaan ataupun masalah dari Ibu Happy secara baik. Selain itu juga, saya juga tadi sudah melihat di kegiatan tersebut sudah ada kompetensi yang lain yang sudah muncul. Termasuklah di situ kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Itu juga sudah terlihat tadi, Bu. Kemudian di situ juga Ibu menjadi seorang pendengar yang aktif. Ibu, itulah hasil dari pengamatan saya. Kemudian untuk pertanyaannya adalah dari kegiatan yang tadi, Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya? Jadi dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi, Pak, saya ingin sebenarnya kalau untuk presence atau kehadiran seni, saya rasa juga saya masih perlu pengembangan lebih lanjut, Pak. Kemudian selain itu saya juga ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian saya juga ingin memperkaya daftar pertanyaan berbobot yang bisa saya ajukan dalam proses coaching. Seperti itu, Pak. Jadi memang ketiga kompetensi coaching itu ingin saya kembangkan kembali dalam proses coaching berikutnya. Oke, baik, Bu. Jadi demikianlah untuk kegiatan kita hari ini, Bu. Jadi dari kegiatan ini saya sudah mendapati beberapa hal-hal yang memang sudah sangat bagus dari kegiatan tersebut, Bu. Jadi terima kasih sudah mempercayakan saya untuk menjadi seorang supervisor, yang mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya nanti, Bu, dapat kita jalin lebih baik lagi. Terima kasih Pak Deddy sudah mau mengamati proses coaching yang sudah saya lakukan. Oke, kita akhiri ya, Bu, ya. Oke, ya, Bu, assalamualaikum, Bu. Selamat sore Bu Happy. Selamat sore, Bu Happy. Sebentar lagi kan Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya. Jadi sebelum pelaksanaan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh, Bu. Begini Pak. Jadi dalam mengamati kegiatan coaching nantinya, saya akan menilai sesuai dengan rubrik. Nah, jadi apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Nah, jadi apakah nanti Bapak bisa juga melakukan misalnya kompetensi-kompetensi sebagai coaching itu sendiri apa tidak? Jadi kira-kira Pak sebelumnya kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Jadi pada kegiatan coaching ini nanti, Bu, adapun kompetensi yang saya ingin kembangkan itu yang pertama itu presence untuk kehadiran penuh, kemudian yang kedua nanti mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga nanti saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya. Jadi Pak, kira-kira apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan nanti? Indikator ketercapaian yang saya ingin capai nanti tentunya, Bu, saya ingin menerapkan alur tirta secara menyeluruh, di mana nanti dengan menerapkan alur tirta secara menyeluruh tadi, saya berharap Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya, Bu. Seperti itu kurang lebih nanti yang menjadi indikator ketercapaian saya, Bu. Iya, baiklah Pak. Jadi kita akan lanjutkan pada kegiatan coachingnya, Pak ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Selamat sore Pak Deddy. Selamat sore, Ibu Nur Sakinah. Ini Pak Deddy ada waktu? Kebetulan ada, Bu. Ada apa itu, Bu? Jadi saya ingin bercerita dengan Pak Deddy. Cerita apa itu, Bu? Silakan, Bu. Hari ini, tadi ketika di sekolah, saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ada apa itu, Bu? Sebenarnya menurut saya ini tidak masalah, Pak. Tapi ternyata itu adalah masalah. Saya kan selama ini menggunakan buku yang menjadi pegangan saya. Jadi iya. saya ditegur karena buku yang sudah disediakan oleh pihak kurikulum itu tidak saya gunakan sesering buku pegangan yang saya gunakan dalam menyampaikan pelajaran di kelas. Oh, iya, Bu. Jadi kira-kira nih dari yang Ibu sampaikan ini tadi, apa nih tujuan untuk kegiatan diskusi kita ini, Bu? Jadi tujuan saya bercerita masalah saya ini sama Pak Deddy, tentunya saya ingin menemukan
jawaban atau solusi atas masalah saya ini Pak. Saya juga nggak enak lah ditegur seperti itu. Jadi berapa persentase Ibu menggunakan buku pegangan dan buku yang disediakan di sekolah, Bu? Jadi persentasenya selama ini itu kalau buku pegangan yang saya punya sendiri, yang saya peroleh sendiri itu 75% Pak. Kemudian buku yang disediakan oleh pihak sekolah itu sekitar 25% lah penggunaannya. 25% Ibu menggunakan buku Iya, sekolah. Pak. Kemudian apa dampak dari hal yang Ibu lakukan tersebut? Tentunya buku yang disediakan pihak kurikulum itu kan jarang digunakan Pak. Jadi pihak sekolah merasa itu tidak sesuai seperti itu Pak. Seharusnya kan memang buku yang disediakan oleh pihak sekolah juga kan seharusnya saya gunakan lebih sering seperti itu. Kemudian dampak ke anak-anak dari hal yang Ibu lakukan apa? Dampak ke anak-anak sampai saat ini kalau untuk materi karena memang sudah di awal semester itu kan sudah kita rancang pembelajaran. Jadi dalam rancangan pembelajaran itu juga saya sampaikan salah satu sumbernya itu selain buku yang disediakan oleh pihak sekolah, buku pegangan yang saya bawa. Tapi memang persentasenya itu saya rasa yang kurang sesuai seperti itu Pak. Sehingga saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Kalau untuk peningkatan kualitas belajarnya Bu dari metode yang Ibu lakukan bagaimana? Kalau peningkatan kualitas saya rasa ada Pak, walaupun tidak signifikan. Kemudian nih kita kan punya buku. Gimana tanggapan orang tua? Karena kan udah pasti anak-anak ini bawa buku ke sekolah, cuman nggak dipakai. Apa tanggapan orang tua? Oh iya, kalau yang soal tanggapan orang tua itu saya pernah ada keluhan dari anak-anak. Jadi mereka bilang, Bu, ini bukunya ini kan besar, tebal. Jadi kami bawa berat-berat sampai di sini ternyata kadang tidak digunakan. Kadang karena itu saya masukkan seminggu 2 kali ya Pak. Jadi bisa dalam satu hari itu saya tidak gunakan karena saya fokus menggunakan buku pegangan itu, sehingga seolah-olah anak-anak merasa sia-sia dibawa ternyata tidak digunakan. Seperti itu pernah ada keluhan seperti itu Pak. Iya. Berarti kalau saya simpulkan Bu, berarti Ibu ditegur oleh kepala sekolah karena Ibu menggunakan buku lebih cenderung kepada buku pegangan daripada buku yang ada disediakan di sekolah. Iya, seperti itu. Nah, kemudian juga saya simpulkan sebenarnya anak-anak juga memiliki keluhan, anak-anak dan orang tua, karena mereka sudah membawa buku ke sekolah, tapi buku itu tidak termaksimalkan penggunaannya. Itulah kesimpulan dari saya. Nah, kemudian kira-kira apa rencana Ibu untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Jadi sampai saat ini saya ada rencana Pak, setelah disebut tadi ya Pak, saya langsung berpikir untuk berencana mencoba berbicara kepada kepala sekolah dengan mengatakan bahwa nanti penggunaan buku dari sekolah itu kan akan saya tambah Untuk persentasenya. Jadi kalau selama ini menurut perkiraan saya itu persentasenya hanya 5%, nanti mau saya tingkatkan apa? Menjadi 50% buku yang dari sekolah, kemudian buku pegangan saya 50%. Jadi dia seimbang gitu. Ya. Sangat bagus Bu kalau ada Ibu rencana seperti itu. Kemudian kira-kira ada nggak rencana yang lainnya Bu yang akan Ibu lakukan selain memang Ibu melakukan istilahnya persentase penggunaan bukunya tadi? Selain dari persentase penggunaan buku, apalagi rencana yang akan Ibu lakukan? Tentunya nanti rencana selain rencana yang tadi Pak menyampaikan kepada kepala sekolah, saya akan membuat catatan-catatan kecil berupa seperti rangkuman lah ya Pak. Saya ambil sumbernya dari buku pegangan dari yang saya miliki, kemudian dari yang disediakan oleh sekolah, saya buat catatan kecil sehingga dalam catatan kecil yang sudah saya rancang itu semua tercakup di dalamnya. Sehingga nanti selain itu nanti juga saya akan sampaikan kepada anak-anak kalau memang misalnya dalam pertemuan berikut itu tidak perlu membawa buku, saya sampaikan supaya tidak menjadi beban seperti itu. Karena memang sudah disampaikan untuk tidak dibawa. Misalnya kalau kami masuk kan hari Senin dan Kamis Pak. Jadi nanti saya rencanakan itu saya sampaikan bahwa hari Kamis tidak usah dibawa bukunya. Karena sudah ada catatan kecil tadi Pak, yang sudah saya rancang cakupan materi dari buku pegangan yang saya bawa dan dari buku yang disediakan oleh sekolah. Itu Pak. Ya, sangat-sangat bagus sekali Bu. Nah, kira-kira nih kan Bu,
dari dua rencana yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, penggunaan presentasi nuklir di sekolah ditingkatkan perbandingannya menjadi 50-50. Kemudian yang berikutnya tadi membuat catatan kecil, kemudian menginfokan kepada siswa ya kapan mau dibawa bukunya atau tidak dibawa bukunya. Nah, kira-kira apa hambatan Ibu akan pada saat melaksanakan rencana tersebut? Tentu setiap rencana ada hambatannya ya Pak. Jadi saya rasa hambatannya itu karena memang saya belum pernah mencoba membuat rangkuman catatan kecil itu, mungkin nanti saya disitulah hambatan saya. Saya perlu belajar lagi bagaimana membuat catatan yang rapi, yang mencakup semua hal yang ingin saya sampaikan seperti itu. Ya, mudah-mudahan Bu, apa yang Ibu rencanakan ini dapat terlaksana. Nah, untuk menjaga komitmen Ibu melaksanakan rencana Ibu tersebut, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Yang pertama, tentunya tadi diawali dengan pembicaraan kepada kepala sekolah bahwa saya akan menggunakan buku teks yang disediakan oleh sekolah itu dengan meningkatkan persentasenya daripada selama ini. Kemudian menyampaikan kepada anak-anak untuk tidak membawa buku kalau saya rasa itu memang tidak dibutuhkan bukunya, sehingga tidak beratlah seperti itu dibawa, tidak sia-sia. Kemudian saya akan membuat catatan kecil, membuat seperti sebuah rangkuman materi yang diambil dari kedua buku tadi. Oh ya, sangat bagus Bu untuk hal yang akan Ibu lakukan. Kemudian kira-kira nih, untuk menjaga komitmen Ibu tersebut, pihak mana saja yang akan terlibat kira-kira? Tentunya untuk menjaga agar komitmen itu berjalan dengan baik, yang pertama tentunya komunikasi dengan kepala sekolah, berarti saya butuh kerjasama dari kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah. Kemudian tentu dengan anak-anak juga saya butuh kerjasama. Kemudian nanti saya ingin minta bantuan kepada Bu Happy selaku guru bahasa Indonesia di sekolah kami Pak. Saya mau belajar cara membuat rangkuman yang baik dan benar seperti itu. Karena kalau guru bahasa Indonesia kan tentunya punya cara untuk membuat rangkuman yang benar seperti itu. Kira-kira siapa lagi yang terlibat selain Ibu Happy, kepala sekolah, siapa lagi yang akan terlibat dalam menjaga komitmen itu? Tentunya nanti juga dengan orang tua saya perlu juga komunikasi supaya orang tua tahu bahwa memang ada waktu-waktu tertentu di pelajaran saya buku itu tidak perlu dibawa. Oh iya, berarti pihak-pihak yang akan terlibat ini nanti tentunya seperti kepala sekolah, Bu Happy, dan orang tua, tentunya nanti butuh kolaborasi dan komunikasi yang baik ya Bu. Benar. Jadi mungkin yang terakhir Bu, setelah kita melaksanakan diskusi ini, ya kan Bu, kira-kira berarti sudah dapat apa belum ini solusi dari permasalahan ini? Jadi sampai saat ini saya sudah mendapat Pak solusi Sudah dapat saya. Bu. Kalau Bapak mengajukan pertanyaan, justru di situ saya seperti menemukan jawaban dari masalah saya selama ini. Iya, jadi sebenarnya Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Hanya saja terkadang kita sebagai manusia tentunya dengan keriuhan ada hal yang mungkin memang menghilangkan fokus kita. Jadi saya rasa langkah yang Ibu lakukan sudah tepat untuk mengajak berdiskusi. Nah, kemudian setelah melakukan kegiatan diskusi ini, bagaimana perasaan Ibu? Setelah melakukan diskusi ini saya merasa lega Pak. Ternyata masalah yang saya anggap suatu masalah berat ternyata bisa saya temukan sendiri jawabannya Pak. Tentunya dengan bantuan pertanyaan dari Pak Didi tadi. Jadi sudah lebih lega dan lebih yakin bahwa saya pasti bisa seperti itu. Sangat bagus Bu, saya yakin sebenarnya Ibu mampu, Ibu bisa. Tinggal lagi memang dalam suatu wilayah kerja itu kita memang butuh teman untuk sharing, saling bertukar pikiran untuk menemukan suatu solusi terhadap permasalahan. Jadi mungkin ada pertanyaan yang lainnya lagi Bu, ada kendala-kendala yang lain lagi Bu kira-kira? Sampai saat ini sudah semua masalah saya sudah saya sampaikan Pak. Jadi sudah tidak ada lagi. Masalah keuangan aman Bu? Aman. Aman, udah. Berarti Bu, mungkin kalau tidak ada lagi kita akhiri nggak apa-apa ya Bu? Iya Pak ya, kebetulan memang saya ada janji juga dengan teman Pak. Oke Bu. Jadi kita berpisah di sini Bu.
Terima kasih Pak Dedi sudah mau mendengar cerita saya, kemudian membantu saya menemukan jawaban atas masalah Oke. saya. Terima kasih juga waktunya Pak Dedi. Oke Bu, pokoknya sukses selalu Ibu, sehat selalu. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya Bu. Baik Pak Dedi, setelah tadi Bapak Dedi melakukan coaching, kemudian ada yang ingin saya tanyakan, kira-kira nih Pak, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pengembangan yang sudah diinginkan oleh Bapak Dedi sendiri? Jadi tadi pada saat melakukan coaching Bu, jadi ada indikatornya tadi yang saya ingin capai sudah berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu menerapkan alur tirta pada saat kegiatan coaching. Di mana tadi pada saat kegiatan coaching berlangsung, coaching berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Hal itu terbukti tadi dengan perasaan lega di akhir sesi coaching Bu, seperti itu. Iya Pak. Jadi tadi juga ini saya mau sampaikan juga catatan hasil observasi beberapa data yang tadi saya juga lihat ketika Bapak sudah melakukan coachingnya tadi. Kemudian saya kembangkan dengan apa tadi yang sebelumnya kita sudah rencanakan ya Pak, dan ini kita capai pada kegiatan coaching kali ini. Jadi tadi Pak, ya benar, tadi Bapak sudah bisa mengembangkan kehadiran 100% juga tadi. Ketika tadi juga coachnya menemukan masalah, itu tadi Pak Dedi juga sudah bisa merespon dengan aktif. Pak Dedi juga sudah bisa mendengarkan juga dengan aktif itu dengan melihatkan mimik Bapak, kemudian bagaimana memberikan respon menunggu dan menguatkan dari apa yang dilakukan atau permasalahan coachnya sendiri. Kemudian tadi untuk mengajukan pertanyaan berbobot menurut saya juga sudah tercapai. Kenapa? Karena tadi juga coach bisa juga menemukan masalah atau solusi dari masalahnya sendiri. Dan dia juga tadi mendapatkan perasaan seperti yang tadi Bapak utarakan, dia merasa lega juga karena dia sudah bisa mendapatkan solusi untuk masalahnya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Nah, jadi untuk pertanyaan berikutnya yang saya tanyakan Pak, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan yang mungkin menurut Bapak kurang dalam proses coaching kali ini? Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin untuk hal ataupun kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti tentunya pada alur tirta tadi Bu, pada saat menentukan ataupun mengidentifikasi permasalahan yang ada pada kucing, mungkin itu saya ingin lebih membuka ataupun memahami lebih dalam lagi sebenarnya sejauh mana sebenarnya permasalahan mereka itu, siapa-siapa saja yang terlibat oleh permasalahan itu. Kemudian saya juga ingin mungkin lebih mengenal emosinya lebih dalam lagi Bu. Jadi bukan hanya sekedar kita hanya tahu masalahnya, tapi tidak memahami emosinya Bu. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan. Itu pada alur tirta. Kemudian kalau pada kegiatan atau kompetensi intinya, mungkin nanti saya akan lebih mengembangkan pada pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin nanti membuat pertanyaan yang spesifik, yang memang pertanyaan tersebut itu dapat memancing kucing untuk memang berpikir mencari solusi terhadap permasalahannya tersebut Bu. Seperti itu kira-kira Bu. Iya, semoga nanti untuk kegiatan coaching selanjutnya itu Bapak juga bisa lebih memahami emosi seperti yang Bapak bilang tadi. Kemudian juga Bapak bisa meningkatkan lagi bagaimana mengembangkan pertanyaan dari Bapak ya. Baik Pak, demikian sesi kita kali ini. Terima kasih juga karena Bapak sudah mempercayakan saya sebagai supervisor. Semoga nanti dalam kegiatan berikutnya juga kita bisa sama-sama berkolaborasi lagi ya Pak ya. Nah, terima kasih banyak Bu sudah bersedia menjadi supervisor pada kegiatan saya ini Bu. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Oke Bu, ya sampai jumpa ya Bu.